Anda lihat baru-baru ini milenials masuk istana, presiden pamerkan, ini adalah pembantu-pembantu saya, millennials namanya. Jadi milenial bisa ketok aja, presiden ini ada problem, apa? Virus Cina. Ini milenial di istana menunggu presiden panggil rapat. Jadi bukan inisiatif untuk mengajukan, itu konsepnya kacau. Saudara, staf khusus milenial Presiden Joko Widodo Andi Taufan Garuda Putra menjadi perbincangan setelah mengirim surat untuk camat. Dalam suratnya, Andi meminta camat mendukung perusahaannya dalam penanganan virus corona di Indonesia. Hai sahabat Persepsi, kali ini Persepsi kembali lagi dengan satu isu panas yang saat ini sedang viral, yaitu surat milenial staf sus Presiden Andi Taufan Garuda Putra dan proyek kartu prakerja Belva Devara. Keduanya merupakan anak muda yang bergelut dalam dunia bisnis. Isu ini diulas oleh Bung Refli Harun di channel YouTube-nya beberapa jam yang lalu. Bung Rocky Gerung juga ikut angkat bicara soal ini. Bung Rocky mempersoalkan peran para anak muda atau milenial ini yang ia anggap konsepnya kacau. Langsung saja kita simak penjelasan dari kedua tokoh kita ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diundang di sini. Anda mau saya ngomong di sini atau di sana? Sini aja ya, bisa mondar mandir tuh. Oke, terima kasih saudara Rijal Jamal. Jamal artinya jangan malu-malu dan jangan memalukan. Oke, ini tema yang sedang dibicarakan di banyak lingkungan, dianalisa di media dalam bentuk talk show, dijadikan bahan pembicaraan WA emak-emak soal ekonomi yang merosot, dijadikan bahan spekulasi apakah pemerintahan Jokowi bisa berlanjut sampai 2024, dan semua itu memperlihatkan bahwa publik Indonesia concern dengan soal ekonomi. Kenapa? Karena Presiden Jokowi selalu mengucapkan tadi bahwa kita akan meroket, dan roketnya bukan sekedar tidak punya arah, meroket nggak ada soal, tapi tidak pernah berhasil diterbangkan roket itu karena komputer yang memasukkan semua variabel untuk mengaktifkan energi roket macet, mati. Dimatikan oleh apa? Dimatikan oleh ambisi politik. Itu sih, satu, cerdaskan kehidupan bangsa, dua, rawat fakir miskin. Itu yang kita tagih. Apakah bangsa ini udah cerdas selama 10 tahun? Cerdas dalam soal apa? Dalam soal menghafal nama-nama ikan. Indeks pendidikan kita drop terus. Kita dengan Vietnam sama-sama mengalokasikan 25% anggaran untuk pendidikan. Vietnam nomor 4 dari atas, kita nomor 4 dari bawah. Sama-sama keluarin 25%. Jadi apa soalnya? Pasti ketidakmampuan untuk membaca efek dari public policy itu. 4.0, 4.0. Oh betul, millennials bisa menghasilkan 4.0 teknologi kalau pemimpin negara kita tidak berotak 0.4. Kan itu soalnya tuh. Saya terangkan itu bukan dalam rangka benci, dendam, dalam rangka kritik intelektual. Anda lihat baru-baru ini milenials masuk istana, presiden pamerkan, ini adalah pembantu-pembantu saya, millennials namanya, yang berpikir cepat. Tapi waktu diperkenalkan semuanya pakai putih hitam. Kalau dia berpikir cepat, kreatif, ngapain dikasih seragam? Seragam itu menandakan penyeragaman, bukan kreativitas itu. Karena mau ikut cara-cara Amerika. Amerika itu ada yang namanya West Wing.
Di samping kamar presiden ada sekumpulan anak muda yang berpikir cepat. Semua isu internasional di dalam 2-3 menit udah bisa tiba di kantor presiden. Karena itu ruang presiden dan ruang millennials yang disebut West Wing di Amerika itu ada connecting door. Jadi milenial bisa ketok aja, presiden ini ada problem apa? Virus Cina. Ini ada problem, Amerika berusaha nyerang Iran. Ada masalah, kira-kira bagaimana pembiayanya? Mungkin Amerika akan bebankan pada Arab Saudi karena Arab Saudi ketakutan kilang-kilang minyaknya diserbu oleh Iran. Presiden ambil keputusan cepat. Ini milenial di istana menunggu presiden panggil rapat. Jadi bukan inisiatif untuk mengajukan, itu konsepnya kacau. Milenial itu nggak perlu rapat karena ada kedaruratan informasi, maka dia boleh ketok pintu presiden, masuk dengan jeans, kalau bisa nggak usah pakai kaos kaki. Ini buat ketemu presiden dia mesti pakai dulu baju hitam putih supaya rapi. Isunya udah keburu kebakar, udah keburu hilang. Anda lihat cara kita bernegara. Sobat RH sekalian, surat yang dibuat oleh Ahmad Taufan Garuda Putra yang mengatasnamakan sebagai staf khusus presiden, yang dikenal sebagai staf khusus milenial ya. Walaupun usianya sudah 33 tahun masih disebut staf khusus milenial. Lalu kemudian yang membuat heboh itu karena menggunakan kop surat sekretariat kabinet. Saya kemarin mengatakan kenapa tidak merekrut pakar-pakar yang memang ahli di bidangnya. Bahkan saya katakan merekrut 100 pakar yang paling ahli di bidangnya masing-masing pun tidak ada masalah. Jadi jangan berpikir soal keuangannya. Saya kira banyak orang yang dengan sukarela akan menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara. Apalagi sekedar hanya memberikan masukan yang the best knowledge menurut ilmu pengetahuannya. Tapi kalau dia implementing legislasi, pertanyaannya adalah apakah dia punya kapasitas? Pertama. Kedua, dia akan merusak tata kelola pemerintahan. Karena kita tahu bahwa pemerintahan ini sudah dibagi dari aspek sektoral dan aspek regional. Dari sisi aspek sektoral kita tahu bahwa ada kementerian. Ada portofolio kementerian yang membantu presiden, dan kita tahu bahwa di bawah kementerian itu ada kantor-kantor wilayah, kemudian kantor-kantor lainnya yang memang berada di bawah naungan kementerian dan bisa punya kaki dari Sabang sampai Merauke. Di sisi lain, ada juga soal yang terkait dengan regional, di mana kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang desa, kecamatan, kota, kabupaten, dan gubernur, itu adalah hierarki di daerah. Yang kita tahu bahwa yang paling berhak, yang paling berwenang mengaturnya tentu hierarki pemerintahan di kabupaten kota dan pemerintahan di provinsi. Jadi karena itu menurut saya agak aneh pada waktu itu saya memberikan catatan kritis ketika Presiden Jokowi dalam tanda kutip memaksakan diri untuk merekrut 7 staf milenial yang menurut saya tidak banyak gunanya kalau dipermanenkan. Tapi kalau sekedar teman diskusi boleh saja. Nah, sekarang rupanya kekhawatiran saya itu juga beralasan. Rupanya ada staf khusus yang menurut saya betul-betul melakukan pelanggaran dengan membuat surat ini. Pertama, hukum tata negara dulu. Jadi fungsi tadi, penasehatan, fungsi teman diskusi, ya, fungsi memberikan masukan dan lain sebagainya, rupanya sedikit dimodifikasi dengan fungsi sebagai eksekusi program-program tertentu, dalam hal ini termasuk program penanganan COVID-19. Padahal kita tahu ketika negara ini dinyatakan dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, itu komando jenderal lapangannya Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan itulah yang memiliki komando. Apalagi kalau yang dipersoalkan adalah pengadaan APD misalnya, alat pelindung diri. Dan ketika kemarin tanggal 13 April Presiden Jokowi mengatakan bahwa sekarang kondisinya adalah darurat bencana nasional, maka komandonya sudah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Jadi tidak boleh lagi ada sektor-sektor lain yang kemudian membypass, walaupun itu dari kalangan istana sekalipun. Jadi dari sini menurut saya Ahmad Taufan sudah melanggar prinsip tata negara. Delva Devara. Apa yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini? Kalau kita kaitkan dengan hukum tata negara, saya mungkin tidak perlu membahas lebih lanjut. Ini agak berbeda dengan Andi Taufan. Kalau dilihat dari hukum administrasi negara, mungkin saya belum mendapatkan bahan yang cukup untuk membahas ini. Apakah ada melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Tapi yang paling potensial, Sobat RH sekalian, adalah mengenai good governance dan clean government. Tata kelola pemerintahan yang baik dikaitkan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Inilah yang kadang-kadang sering tidak kita sadari ketika kita berada atau direkrut dalam inner circle kekuasaan. Mungkin juga niat awalnya itu memang memanfaatkan kekuasaan untuk memperbesar lini bisnis. Tapi saya tidak ingin menuduh hal seperti itu kepada Devara. Saya anggap bahwa dia punya niat yang baik. Tetapi pelajaran ini penting bagi kita semua. Begini, ada dua jabatan yang potensial memunculkan konflik of interest. Pertama sebagai staf sus Presiden Jokowi, dan itu adalah jabatan yang sangat penting dan di inner circle, semua mata memandang karena dia adalah orang dekat lingkar kekuasaan, sehingga tidak ada yang akan menyepelekan staf-staf khusus ini. Karena mereka adalah orang yang paling tidak didengar oleh Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi tidak mendengar mereka, buat apa direkrut sebagai staf khusus kan? Nah, tetapi yang kedua ada jabatan lain, yaitu dia juga adalah pemilik CEO Ruang Guru, perusahaan yang didirikan dan kemudian karena kesuksesannya dalam membangun Ruang Guru ini, Presiden Jokowi jadi tertarik dengan anak muda ini untuk direkrut sebagai staf khusus milenial. Ditambah tadi akademiknya yang sangat moncer, punya pengalaman di pemerintahan zaman SBY pula. Dia bekerja, saya baca, di bawah Kuntoro Mangkusubroto waktu itu. Ini anak muda yang luar biasa sesungguhnya. Tapi sekali lagi, ketika kita menjabat di inner circle kekuasaan dan kita punya ada perusahaan, pastikan perusahaan kita itu tidak mengambil proyek pemerintah. Kenapa begitu? Kalaupun dia mengatakan, saya tidak ikut di dalam pengambilan keputusan, saya tidak pernah ikut dalam rapat, semuanya dilakukan secara independen oleh Kemenko Perekonomian dan PMO. Tetapi jangan lupa, secara tidak langsung, mungkin juga secara langsung kita tidak tahu, karena siapa yang bisa tahu percakapan di belakang layar. Secara tidak langsung, anggap saja begitu, jabatan dia sebagai staf sus tetap akan memiliki pengaruh. Pengambil keputusan tetap akan memandang perusahaan dia dan secara subjektif mungkin memenangkan, walaupun dia tidak pernah ikut cawe-cawe. Disitulah konflik of interest-nya, Sobat RH sekalian. Lalu kalau kita kaitkan dengan misalnya pelaksanaan proyek, kalau ada one prestasi atau misalnya performnya tidak baik atau tidak bagus dan lain sebagainya, evaluator mungkin tidak berani juga mengevaluasi, karena yang akan dievaluasi atau yang akan dihapuskan, yang akan dipotong adalah perusahaan mereka yang berada di lingkar dekat kekuasaan. Jadi sekali lagi, saya beberapa kali mengatakan jadi pejabat itu enak. Nah, ini bagian dari tidak enaknya. Tidak enaknya adalah kalau kita punya usaha dan kita punya jabatan, apalagi itu jabatan penting, kita tidak bisa seenaknya mengambil proyek pemerintah. Mau terlibat, tidak terlibat, sebaiknya harus dihindarkan mengambil proyek-proyek pemerintah kalau kita punya jabatan di pemerintahan. Tapi kita tahu, banyak orang yang secara terang-terangan, diam-diam melakukan itu dengan mengatakan saya tidak terlibat, saya tidak ikut rapat dan lain sebagainya. Padahal mungkin telepon di belakang layar kita tidak tahu.
Untuk menegakkan good governance, untuk menghindari konflik of interest, itu yang harus dilakukan oleh saudara Belva Devara. Terakhir dari saya, pilihannya Anda mundur sebagai staf khusus dan tetap berbisnis secara as usual. Tidak akan ada konflik of interest. Atau Anda tetap menjadi staf khusus, tetapi perusahaan Anda tidak mengambil proyek-proyek pemerintah karena itu akan memungkinkan terjadinya konflik of interest. Tidak sulit pilihannya, tinggal Anda sendiri yang memutuskan dan tidak perlu ditanyakan kepada siapapun termasuk kepada Presiden Jokowi. Karena bisa jadi hal tersebut justru akan membuat Presiden berada dalam posisi